kenikmatan yang besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seorang muslim, kepada seorang hamba Allah Subhanahu wa taala, karena memang ketika seorang muslim mereka dimudahkan oleh Allah untuk melakukan sebuah nilai ketaatan, itu tandanya Allah Subhanahu wa taala itu menginginkan untuknya kebaikan. Bahkan di antara hal yang disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya di antara ciri-ciri orang-orang yang Allah kehendaki untuknya itu kebaikan, Allah Subhanahu wa taala akan menggunakannya. Itu kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa makna daripada Allah menggunakan hamba tersebut? Maka Nabi Muhammad SAW menjawab, Allah Subhanahu wa taala berikannya itu taufik untuk bisa menjadi orang-orang yang beramal saleh sebelum kematiannya. Sebagaimana Nabi kita Muhammad SAW menyebutkan, innallaha idza ahabba qauman atau idza ahabba al-'abda ista'malahu. Allah itu ketika cinta kepada seorang hamba, Allah pergunakan dia. Allah gunakan hamba tersebut. Wa kaifa ista'malahu ya Rasulullah? Bagaimana Allah menggunakan seorang hamba sementara Allah tidak butuh kepada hamba, hambalah yang butuh kepada Allah? Maka Nabi kita mengatakan, digunakannya seorang hamba oleh Allah maknanya adalah Allah berikan kepadanya taufik untuk beramal saleh sebelum dia itu wafat. Dan kita meminta kepada Allah Azza wa Jalla, Allahumma khtim khatimatana bi husnil khatimah. Ya Allah, tutuplah kesudahan kami dengan husnul khatimah, dan semoga Allah jadikan kita semua di antara manusia-manusia yang selalu dan senantiasa menjadikan umur kita itu dalam kebaikan, dalam ketaatan, dan juga di dalam amal saleh. Salawat dan salam kita berikan dan kita sampaikan kepada Nabi yang kita cintai, Rasul yang kita muliakan, Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga salawat dan salam juga terlimpah tercurah kepada keluarga beliau, kepada sahabat dan sahabiat beliau, juga kepada setiap manusia yang mereka istiqamah di atas tuntunan dan syariat beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah tabaraka wa taala, di antara perkara yang hendaknya senantiasa dilazimkan oleh seorang muslim dalam kehidupannya adalah menyibukkan diri mereka dalam hal-hal yang bermanfaat, di dalam ilmu yang bermanfaat, di dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat terhadapnya. Karena itu adalah di antara ciri-ciri muslim yang baik. Di antara ciri-ciri seorang muslim yang baik adalah mereka selalu berada dalam perkara yang bermanfaat, nilai-nilai yang bermanfaat. Sebagaimana Rasul kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah menyatakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya agama seseorang adalah dia meninggalkan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuknya. Dan ternyata menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, ya, menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat itu adalah merupakan kiat untuk meraih kebahagiaan. Dan itu yang kita bahas dalam pengajian dan pertemuan kita sebelum-sebelumnya, bahwa tema kajian kita ini adalah bagaimana kita meraih kehidupan yang bahagia, ya, kiat meraih hidup bahagia. Dan pada pertemuan sebelumnya kita telah sebutkan dua di antaranya. Yang pertama, iman dan amal saleh. Yang kedua adalah berbuat baik kepada manusia. Ini kiat untuk mendapatkan kebahagiaan. Dan kiat yang ketiga apa yang tadi telah kita sebutkan, yaitu sibuk dengan pekerjaan yang bermanfaat dan menyibukkan diri dengan ilmu yang bermanfaat. Kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum. Bahkan para ulama kita menyebutkan kebaikan agama ini kembali kepada beberapa hadis.
kebaikan seorang muslim dan kebahagiaan seorang muslim itu kembali kepada beberapa hadis. Dan di antara hadis yang disebutkan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara ciri-ciri dan tanda baiknya agama seseorang adalah ketika dia itu meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia, dan dia berusaha untuk beramal, menyibukkan diri dengan amal, pekerjaan dan ilmu yang bermanfaat. Ketika dia meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat, itu tanda baiknya agama seseorang. Dan kebahagiaan seseorang ada kaitan yang erat dengan baiknya agama seseorang. Dan orang yang agamanya buruk, kadar Islamnya itu jelek di dalam mata Allah Azza wa Jal, maka orang ini orang yang akan jauh dari kebahagiaan. Dan Nabi kita Muhammad SAW juga menyebutkan bahwa di antara hadis yang seseorang itu kembali kepada hadis tersebut kalau pengen baik agamanya adalah man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Siapa yang agamanya itu yang beriman kepada Allah dan hari akhir dengan keimanan yang sempurna, maka dia akan bertutur kata dengan kalimat-kalimat yang baik, atau dia lebih memilih untuk diam. Lihat di sini kaum muslimin muslimat sekalian, rahimanillah wa iyyakum. Kita sibuk dengan kalimat-kalimat yang baik. Kalau enggak, diam akan lebih baik. Kita sibuk dengan hal-hal yang mulia. Kita sibukkan diri kita dengan pekerjaan-pekerjaan yang baik, pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat, baik bermanfaat untuk duniawi kita atau kebermanfaat bagi akhirat kita dan agama kita. Karena semua itu tidak tercela. Seseorang yang sibuk dengan hal-hal yang bermanfaat untuk dunianya, ingat, bermanfaat untuk dunia maksudnya adalah dunia yang dengan dunia itu tertopang keperluan akhiratnya. Artinya misalkan sibuk untuk mencari nafkah, ya, menyibukkan diri dengan pekerjaan yang dengannya dia menafkahi keluarganya, selama tidak melalaikan dia daripada kehidupan akhirat, maka pekerjaan itu baik, hal itu baik. Namun manakala seseorang sibuk dengan sesuatu pekerjaan hingga melalaikan dia dari ibadah dan akhiratnya, maka justru itu menjadi sesuatu yang tidak baik, sesuatu yang jelek. Makanya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, termasuk di antara hal yang dapat mengusir kegundahan, kegelisahan, kekhawatiran yang timbul dari kegamangan jiwa atau yang timbul daripada keresahan jiwa, itu adalah seseorang menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Makanya perintah Allah itu, kata Allah Azza wa Jalla dalam surah Al-Insyirah, fa idza faraghta fansab. Kalau kau selesai dari satu pekerjaan, pindah kepada pekerjaan yang lain. Nah, ini adalah merupakan tips yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala agar kita tidak galau, agar kita tidak gelisah, agar kita tidak gundah. Selesai dari satu pekerjaan, kita berpindah kepada pekerjaan yang lain. Selesai dari suatu ibadah, pindah kepada ibadah yang lain. Ini yang diinginkan oleh Allah. Makanya Allah Azza wa Jalla menyatakan fa idza faraghta fansab. Selesai engkau dari suatu kebaikan, dari suatu pekerjaan, dari suatu kegiatan, pindah. Selesai membaca Al-Quran, pindah kepada kegiatan yang lain. Imma itu salat sunnah, imma itu dengan kita berzikir kepada Allah, atau menolong orang, atau bekerja mencari nafkah, atau merawat anak-anak, membersihkan rumah dan sebagainya. Pindah kepada yang lain. Selesai dari satu kegiatan kepada kegiatan yang lain. Karena manakala seseorang itu nganggur, tidak ada pekerjaan, tidak ada kegiatan, fikirannya kosong, di saat itu syaitan akan masuk ke dalam dirinya dan membisikkan berbagai hal-hal gangguan-gangguan, yang dengan gangguan dari syaitan tersebut jadilah seseorang itu resah dalam hidupnya, resah dalam kehidupan sehari-harinya, dalam kesehariannya. Lihat bagaimana Allah Azza wa Jalla menyebutkan dalam surah Taha, wa man a'rada an dzikri fa inna lahu ma'isyatan banka. Kata Allah tabaraka wa taala,
siapa yang berpaling daripada mengingat Allah, yang lupa daripada berzikir kepada Allah, tidak disibukkan dengan hal-hal yang baik, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya itu kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah, kehidupan yang pelit. Dan ini kata Allah Azza wa Jalla, siapa saja yang dirinya itu tidak sibuk dengan hal-hal yang baik, zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala dengan halal yang bermanfaat, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya itu kehidupan yang sempit, kehidupan yang susah. Walaupun uangnya ada tapi nggak ada ketenangan, walaupun hidupnya itu berkecukupan tapi tidak ada kebahagiaan. Kenapa? Lupa dia sama Allah dan sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan orang-orang yang mereka lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, Allah Subhanahu wa ta'ala akan himpun dia, Allah akan bangkitkan dia dalam keadaan apa? A'ma. Apa itu a'ma? Buta. Orang yang mereka lalai daripada mengingat Allah, orang yang mereka lalai daripada berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka mereka itu orang-orang yang akan dihimpun oleh Allah dalam keadaan buta. Dan mereka bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma wa qad kuntu basira, ya Allah, kenapa engkau hidupkan kami, kenapa engkau bangkitkan kami dalam keadaan buta, sementara kami dulu di dunia dalam bisa melihat. Apa kata Allah? Qala kadzalika atatka ayatuna fanasitaha wa kadzalika al-yawma tunsa. Yalah, demikianlah kami balas engkau. Dahulu ketika engkau hidup datang ayat-ayat kami, peringatan-peringatan kami, ya, atatka ayatuna, datang kepadamu wasiat-wasiat Allah, nasihat-nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fanasitaha, tapi kalian lalaikan dia, kalian lupakan, kalian enggan untuk mengamalkannya. Wa kadzalika al-yaum tunsa, demikianlah pada hari ini engkau juga dilupakan. Sebagaimana seseorang itu melupakan Allah di dunia, Allah lupakan dia di akhiratnya, ya. Fa ansahum kama nasu liqa'a yaumihim hadza, mereka itu akan dilupakan oleh Allah sebagaimana mereka melupakan Allah Azza wa Jalla. Maka balasan sesuai dengan bagaimana kita beramal. Oleh karena itu kaum muslimin muslimat sekalian, rahimanillah wa iyyakum, seseorang ketika dia menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat, dengan ilmu yang bermanfaat, maka dia akan melupakan segala hal yang membebani kehidupannya, ya, ujian, musibah misalkan melanda dirinya, tapi dia sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, menuntut ilmu, bekerja, berusaha, maka apa yang dia lakukan dalam kegiatan itu memalingkan dia dengan apa yang sedang dia dapatkan dari musibah. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan berlama-lama merasakan sebuah musibah. Bahkan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, siapa yang terasa berat ujian bagi dirinya, hendaknya dia kembali mengenang musibah yang menimpa siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara umat Islam, bukan di antara, bahkan orang yang paling berat ujiannya dari umat Islam ini siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana tidak, bayangkan Bapak Ibu sekalian, ketika beliau dilahirkan, beliau sudah tanpa seorang ayah. Kemudian beliau diasuh oleh dua orang pengasuh. Setelah ibunya beberapa hari Aminah, kemudian disusui oleh Thuwaibah, budaknya siapa? Abu Lahab. Karena Abu Lahab begitu sayang awalnya dengan kelahiran Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masa kecilnya, keponakan dia. Setelah itu diasuh oleh Halimatus Sa'diyah hingga umur sekitar 4 tahun. Setelah 4 tahun beliau dikembalikan kepada ibundanya Aminah. Dan beliau selama 2 tahun bersama dengan Aminah. Di usia Nabi ke-6 tahun beliau ditinggal oleh ibundanya.
Dan Anda tahu kisah kematian ibunda Nabi Muhammad SAW. Ketika itu beliau diajak oleh Aminah dari kota Mekah ke kota Madinah untuk menjenguk kuburan atau makam ayahnya Abdullah, karena Abdullah wafat di Madinah karena beliau ketika itu sedang berdagang bersama dengan beberapa orang kota Mekah ke kota Syam. Dari Syam mereka singgah di kota Madinah. Sesampainya di Madinah Abdullah wafat karena sakit. Setelah sebulan sakit beliau wafat, ya. Makanya Aminah ketika di usia Muhammad yang ke-6 tahun, beliau mengajak Muhammad untuk pergi ke Madinah menjenguk makam ayahnya dan juga berkunjung ke rumah paman-paman Muhammad SAW yang dari Bani Najjar di kota Madinah. Setelah menyelesaikan urusannya di kota Madinah, beliau dan ibundanya balik menuju kota Mekah dengan menggunakan tunggangan keledai ketika itu. Kemudian sampailah mereka di Abwa. Abwa sekitar 235 km dari kota Mekah. 235 km dari kota Mekah. Sini mana tuh? 235 km. Payakumbuh berapa kilo? Sini Payakumbuh berapa kilo? 200-an ya. Anggaplah seperti itu. Dari sini, dari Kampar ke Payakumbuh dengan keledai, berapa lama lagi kira-kira perjalanannya? Tayyib. Dan Nabi Muhammad SAW di Abwa ditinggal wafat oleh ibundanya karena sakit di sana. Bayangkan di Abwa Nabi Muhammad SAW dengan kesendiriannya melihat ibunya meregang nyawa. Tidak ada seorang pun yang bisa menolongnya. Tidak ada keluarga di sana. Kalau sekiranya Aminah meninggal di Madinah, masih ada paman-pamannya, masih ada keluarganya. Kalau sekiranya meninggalnya di Makkah, masih ada kakeknya, masih ada pamannya dari sebelah ayahnya. Tayyib. Tapi beliau meninggal di mana? Abwa. 235 km dari kota Makkah ketika itu. Mau balik ke Madinah jauh, mau balik ke Makkah, berangkat ke Makkah juga jauh, di pertengahan. Dan begitulah Nabi Muhammad SAW hidup. Begitu beratnya beliau SAW menjalani kehidupan beliau. Dan tidak ada orang yang lebih sayang kepada anak yatim ketimbang Nabi Muhammad SAW sendiri, karena beliau merasakan bagaimana beratnya hidup tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Usia 6 tahun sudah kehilangan dua-duanya, yatim piatu bahasa kitanya. Di usia 6 tahun Nabi Muhammad SAW sudah menjadi seorang yatim piatu. Makanya kata Rasul SAW, siapa yang terasa berat musibahnya yang menimpa dia, maka kenang-kenanglah musibah yang menimpaku, kata Rasul SAW. Sampai di situ ujian Rasulullah? Enggak. Ujian Nabi Muhammad SAW lebih berat lagi ketika beliau menjadi seorang Nabi. Ya, ujian beliau semakin berat ketika menjadi seorang Nabi. Tapi hal itu tidak menjadikan beliau putus asa. Namun selalu senantiasa membawa manfaat dan memberikan manfaat kepada kaum muslimin. Karena memang Nabi kita Muhammad SAW menyatakan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia itu adalah yang paling bermanfaat bagi manusia yang lain. Ini yang dikatakan oleh Nabi kita yang mulia Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Dan itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling baik itu adalah orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Dan hendaknya kita sebagai orang yang menginginkan kebahagiaan di dunia, sibukkan diri kita dengan hal-hal yang bermanfaat, baik itu manfaat untuk orang lain atau manfaat untuk diri kita sendiri. Ya, kalau tidak, maka kita akan disibukkan oleh syaitan dalam perkara-perkara yang justru akan membuat kita itu resah. Makanya lihat bagaimana perkataan sebagian orang-orang Arab, al-waqtu kasayf illam taqta'hu qata'aka. Ya, waktu itu ibarat apa? Ibarat pedang. Kalau engkau tak gunakan dia untuk menebas, maka engkau yang akan ditebas. Al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahwasanya, aku pernah berteman dengan orang-orang sufi dan aku tidak mendapatkan kebaikan kecuali dua. Di antaranya apa? Mereka punya kaidah bahwa waktu itu penting. Ya, kalau seseorang tidak menyibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat, maka dia akan disibukkan dalam waktu itu dengan hal-hal yang buruk, ya, yang sifatnya kejahatan, maksiat. Maka sibukkan diri kita dalam waktu itu untuk hal-hal yang
bermanfaat. Ya, karena itu kunci kebahagiaan. Lihat bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam berpesan kepada sebagian sahabatnya. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Ya, ini yang pernah diadopsi oleh Kiai Haji Abdullah Gimnastiar. Siapa itu? Agim. Ya. Apa kata beliau? Igtanim khamsan qabla khams. Manfaatkan 5 hal sebelum 5 hal. Kalau kata beliau, ingat 5 perkara sebelum 5 perkara. Ya kan? Kata Rasulullah SAW, ya, igtanim khamsan qabla khams. Manfaatkan 5 hal sebelum datangnya 5. Syababaka qabla haramik. Masa mudamu sebelum datangnya masa tua. Ya. Kemudian wasihataka qabla saqamik. Masa sehatmu sebelum masa sakitmu. Wa ghinaka qabla faqrik. Masa kayamu sebelum datang masa miskinmu. Ya, faraghaka qabla sughlik. Masa lapang sebelum datangnya masa sempit. Ya, masa lapang sebelum datang masa sibuk. Wa hayataka qabla mautik. Dan masa hidupmu sebelum masa matimu. Manfaatkan. Kata-kata manfaatkan artinya apa? Gunakan untuk sesuatu yang bermanfaat. Ya, masa muda jadikan dia bermanfaat. Ya, masa lapang gunakan untuk hal-hal yang bermanfaat. Masa sehat, masa kaya, jadikan itu semuanya dalam hal-hal yang bermanfaat. Masa hidup apalagi? Karena yang 4 tadi semuanya bertopang kepada satu. Ya kan? Masa kaya, masa muda, masa lapang, masa sehat, semuanya karena ada masa hidup. Ya, makanya dijadikan masa hidup itu terakhir. Wa hayataka qabla mautik. Masa hidupmu sebelum masa matimu. Lebih lagi kata Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma, ya, idza amsayt fala tantadhiru as-sabah wa idza asbaht fala tantadhiru al-masa. Kalau engkau berada di waktu sore, jangan tunggu pagi. Kalau kau di waktu pagi, jangan tunggu sore. Untuk apa? Beramal saleh, beramal dengan pekerjaan-pekerjaan yang bermanfaat. Bisa menolong orang di pagi hari, lakukan. Maka sorenya insya Allah akan lapang bagi kita. Ada kemungkinan bisa menolong orang di waktu sore, kerjakan. Karena bisa jadi besok pagi udah nggak ada kesempatan itu. Makanya sebagian ulama kita mengatakan, idza futiha li ahadikum abwabul khairi falyusri' fa innahu la yadri mata yughlaqu anhu. Jika salah seorang di antara kalian itu ada yang dibukakan baginya pintu kebaikan, bersegeralah. Karena kita tidak tahu kapan pintu kebaikan itu akan tertutup. Ya, apapun itu bentuknya. Oh, nampak ada peluang amal jariyah, Anda ikut. Jangan tunda-tunda. Ada peluang bisa membantu orang, lakukan, kerjakan. Jangan ditunggu-tunggu. Karena taswif itu sifatnya orang-orang pemalas. Menunggu, nantilah masih bisa. Sebentar lagi masih sempat insyaallah. Nantilah, nanggung dan sebagainya. Apalagi yang ditunggu-tunggu, yang ditunda-tunda itu adalah salat. Maka tentu ini adalah sifat orang-orang yang lalai. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Celakanya orang-orang yang salat itu karena apa? Karena mereka melalaikan salat tersebut. Nantilah, bentar lagi, belumlah, insyaallah masih ada waktu, masih lama. Belum qamat. Imamnya masih rakaat pertama, masih terkejar tasyahud akhir. Subhanallah. Kalau hidup kita seperti itu mindsetnya, kapan kita akan menjadi orang yang terdepan? Sahabat dulu pernah saya sebutkan kemarin. Sahabat itu diantaranya Umar bin Khattab, kalau telat salat jamaah 1 kali saja, maka beliau akan jadikan setengah dari hasil panen dari salah satu kebunnya untuk disedekahkan. Ya, 1 kali telat salat jamaah, maka misalkan ada beberapa kebun, beliau katakan, karena saya telat 1 kali salat jamaah, maka setengah dari hasil panen kebun ini dijadikan untuk di jalan Allah. Untuk apa? Hukuman. Kenapa dia bisa telat dalam salat jamaah? Sedekahnya pun ada sendiri.
Jadi dikeluarkan dua bagian. Setengahnya untuk hukuman, sebagiannya lagi nanti ada yang dia keluarkan lagi untuk apa? Sedekah rutinnya. Lihat Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, orang yang dikatakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu yang punya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla sangat luar biasa. Karena rasa takutnya dia kepada Allah, Allah jadikan dia tidak punya rasa takut kepada yang lainnya. Justru segala sesuatu takut kepadanya. Iya atau tidak? Ada tahu kisah ketika bagaimana kaum muslimin ditindas, kaum muslimin itu dihalang-halangi, ya, sebelum masuk Islamnya Umar. Namun ketika setelah masuknya Umar ke dalam Islam, mereka sedikit nahan-nahan. Walaupun ada juga yang disiksa, ada juga yang mereka siksa, banyak juga, tetapi tidak sebrutal sebelumnya. Sampai ketika akhirnya Nabi Muhammad SAW diperintahkan oleh Allah untuk dakwah secara terang-terangan, dan ketika mereka keluar bersamaan, ya, sang menyampaikan dua kalimat syahadat la ilaha illallah Muhammadan Rasulullah keliling di masyarakat Mekah ketika itu, maka ketika itu Abu Hakam ibn Hisham atau yang disebut dengan Abu Jahal, dia ingin lari menemui orang-orang Islam. Ditahan oleh siapa? Ditahan oleh Umayyah, ditahan oleh Utbah, ya, ditahan oleh Utbah ibn Rabi'ah, ayahnya Hindun. Apa kata Utbah kepada Abu Jahal? Jangan engkau pernah masuk ke dalam barisan itu. Engkau tidak akan bisa mengalahkan barisan yang di dalamnya ada dua orang. Siapa? Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhu. Sampai kata Rasulullah SAW, wallahi ya Umar, ma salakta fajjan illa wa salaka syaitanu fajjan ghaira fajjik. Wahai Umar, tidaklah engkau melewati suatu jalan kecuali syaitan akan lari nyari jalan yang lain karena jalan itu engkau lewati. Setan pun takut. Syaitan pun takut Umar radhiyallahu anhu. Tapi ternyata beliau masih bisa untuk selalu menempatkan diri beliau, menyibukkan diri beliau dalam hal-hal yang bermanfaat, dalam perkara-perkara yang memberikan manfaat untuk dirinya dan juga untuk orang lain. Makanya Nabi Muhammad SAW menganjurkan kita untuk selalu menjadi orang-orang yang memberikan manfaat. Makanya pernah beliau menyatakan apa? Ketika ditanya oleh para sahabat, ya Rasulullah, amalan apa yang paling afdal? Amalan apa yang paling baik? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, engkau memasukkan ke dalam hati manusia rasa bahagia. Ini amalan yang paling baik, Pak. Memasukkan rasa bahagia ke dalam seseorang, menyenangkan perasaan orang, ya, menghibur. Ini perkara yang baik, ya, menghibur atau mungkin memberikan kebahagiaan dengan adanya kabar gembira dan sebagainya. Ini perkara yang baik kata Rasulullah SAW. Atau apa yang lain? Atau taqdi'an hudaina, atau engkau melunaskan hutang-hutang seseorang, ya. Dan ini dua caranya. Pertama, orang yang punya utang ke kita lihat dia nggak mampu, kita katakan utangnya nggak usah dibayar, udah saya lunaskan dan engkau nggak usah memikirkan utang. Satu. Atau cara yang kedua, kita cari orang yang sekiranya dia kesusahan, tanyakan ada utang atau tidak. Kalau ada utang, berapa utangnya? Ini uang, bayarkan kepada utangnya. Atau kata Rasulullah SAW, tatridu anhu ju'a, atau engkau melepaskan kelaparan seseorang. Ada orang yang kelaparan, kita bantu. Ada orang yang mereka tampak keletihan, letih dan belum makan, kita beri. Ya, ini juga diantara amalan yang afdal, amalan yang baik. Ya. Atau kemudian seseorang itu menemani temannya dalam keperluannya sampai dia menyelesaikan keperluannya tersebut. Ya, seseorang membantu, menemani saudaranya, ya, dalam keperluannya sampai dia menyelesaikan hajatnya. Apa kata Rasulullah SAW? Ya, wala an amsi ma'a akhi fi hajatihi ahabbu ilayya min an a'takifa fi masjid hadha. Kata Rasulullah SAW, dan sungguh aku berjalan dengan saudaraku untuk menyelesaikan hajatnya lebih aku sukai dibandingkan aku beriktikaf di masjid ini, yaitu Masjid Nabawi. Kata Rasulullah
SAW menggambarkan dan menunjukkan akan besarnya pahala memberikan manfaat kepada orang lain. Ya, dan kemudian kata Nabi kita Muhammad SAW, man kadhuma ghaidan wa huwa qadirun ala an yanfidahu nadahu Allahu ala ru'usil khalaiqi yaumal qiyamah fayukhayyuruhu minal huril 'aini ma syaa au kama qala sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siapa yang bisa menahan amarahnya dalam keadaan hakikatnya dia itu mampu untuk melampiaskan amarahnya, dia mampu sebenarnya untuk melampiaskan amarahnya, tetapi dia tidak melampiaskan amarahnya, dia tahan kemarahannya tersebut. Apa kata Rasulullah SAW? Nadahu Allahu ala ru'usil khalaiq, Allah akan panggil namanya di hadapan seluruh makhluk. Bayangkan Pak Ibu sekalian, ada perkumpulan bupati ngundang seluruh masyarakat Kampar, tiba-tiba nama Anda dipanggil, kepada Bapak A silakan ke depan. Setelah di depan Anda dikatakan Bapak ini adalah Bapak yang kenal sebagai orang yang tekun, orang yang pekerja keras, orang yang sangat luar biasa. Saya temukan, kira-kira Anda senang nggak? Senang nggak? Ngembang nggak kepala kita? Hah? Ngembang bak balon. Kalau mungkin terbang kita pengen terbang. Iya toh? Ini Allah memanggil kita, Allah ceritakan kita, Allah bangga-banggakan kita di hadapan makhluknya. Ini orang bisa menahan amarahnya, ini orang bisa menahan emosinya, ini orang tidak mudah marah. Coba gimana kira-kira kebahagiaan kita di hari kiamat loh. Bukan cuma di masyarakat rata saja, tapi di semua makhluk dipanggil. Allah banggakan dia, Allah dikedepankan dia. Ya, apalagi kata Rasul kita Muhammad SAW, siapa yang bisa menahan amarahnya maka dia dipanggil oleh Allah Azza wa Jalla untuk memilih kenikmatan surga yang mana dia mau dari para bidadari-bidadari yang Allah sediakan. Disuruh milih Bapak Ibu sekalian, rahimanillahu wa iyyakum. Ini kemuliaan dari Allah Azza wa Jalla bagi orang yang bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Tentunya ini tidak menjadi hal yang mudah bagi seseorang dan perlu adanya perjuangan. Tapi memang betul yang namanya untuk mendapatkan surga Allah tidak dengan badan yang berleha-leha, harus adanya perjuangan, pengorbanan. Ala inna sil'atallahil ghariyah, ala inna sil'atallahil jannah. Ya, ketahuilah sesungguhnya hal yang Allah tawarkan itu sesuatu yang mahal, dan yang ditawarkan Allah itu apa? Surga. Dia perlu kita beli dengan harga yang mahal, ya, dengan sedekah, dengan salat, dengan ibadah kurban, dengan haji, dengan umrah, dengan tahajud, dengan apalagi menahan marah, dengan apalagi semua jenis kebaikan-kebaikan. Kita perlu jadikan itu sebagai tebusan atas diri kita dari neraka dan supaya Allah selamatkan kita dan masuk ke dalam surga. Makanya sebagian orang menyatakan surga itu mahal dan neraka itu murah. Nah ya, tapi ternyata memang orang suka yang murah, maka yang dipilih. Karena orang biasanya suka yang murah, maka yang dipilih adalah neraka Allah Azza wa Jalla, na'udzubillah. Harusnya kita itu mencari yang mahal, yaitu surga Allah. Barang dunia aja terkadang Anda pengen yang mahal tapi ada diskonnya, ya. Tapi tentunya kita jemaah sekalian rahimanillah wa iyyakum, untuk akhirat, ya, untuk akhirat, untuk surga Allah Subhanahu wa taala butuh pengorbanan. Sedangkan untuk sukses di dunia saja harus ada usaha. Enggak mungkin orang tiba-tiba bisa menjadi orang kaya tanpa ada usaha yang pernah dia titi, ya. Kalaupun sekiranya dia kaya mendadak, berarti ada dua kemungkinan. Kalau bukan dengan cara yang haram, yang kedua karena memang dia pewaris dari harta orang tuanya yang memang kaya. Nah, itu saja kemungkinannya, ya. Tetapi orang tuanya dulu jadi kaya karena apa? Usaha tentunya. Nah, untuk dunia saja kita butuh usaha. Bagaimana untuk surga? Bagaimana untuk akhirat? Terus kita leha-leha di dunia, nggak mau beramal, nggak mau berkorban, terus kita berharap surga. Ini namanya apa? Tulul amal, panjang angan-angan, ya, panjang angan-angan. Ibaratnya pengen ngajak perahu berlayar tapi di daratan, mungkin nggak?
Kita bawa perahu berlayar di daratan, bisa nggak? Nggak bisa. Nah, ya, begitulah kita. Pengen surga nggak mau berkorban. Ya udahlah kita tarik perahu untuk berlayar di daratan. Mana mungkin bisa? Mustahil. Ya, karena yang namanya surga butuh pengorbanan. Ya, maka di antara sifat orang yang baik itu adalah orang-orang yang menyibukkan dirinya dengan hal-hal yang bermanfaat. Ingat kata Rasul kita Muhammad tadi sallallahu alaihi wasallam, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Di antara tanda-tanda baiknya agama Islam seseorang, dia meninggalkan hal-hal yang tidak bermanfaat bagi dia, atau pemahaman kebalikannya adalah dia sibukkan dirinya untuk perkara yang bermanfaat. Tanda kebaikan Islam seseorang. Dan para sahabat dulu, mereka itu enggak nanggung-nanggung, enggak mikir panjang kalau untuk hal-hal yang bermanfaat. Selagi nyata manfaatnya, jelas keuntungan dan maslahatnya, maka mereka enggak mikir-mikir lagi. Lihat bagaimana ketika Nabi menyatakan apa? Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Tidak dianggap seseorang melakukan kebaikan sampai dia berinfak dengan harta yang paling disukainya, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala. Abu Talhah yang beriman kepada Allah, yang taat kepada Rasulullah, yang begitu mengerti tentang ayat itu, maka dia datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam seraya mengatakan, ya Rasulullah, wa inna ahabbal amwali ilayya hadhihi bayruha. Kata Rasul kita, kata Abdullah, ya Rasulullah, di antara harta yang paling aku cintai adalah kebun ini, kebun bayruha, kebun isi kurma dan cukup luas. Ya, maka aku jadikan dia untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Lihat, nggak mikir panjang lagi, karena memang itu amalan yang terbaik, itu sedekah yang paling baik yang dikatakan akan sampai kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kata Rasulullah SAW, dzalika malun rabih, dzalika malun rabih. Inilah harta yang menguntungkan, dan inilah harta yang akan memberikan keuntungan kepada siapa? Abu Talhah radhiyallahu taala anhu wa ardhah. Utsman bin Affan, yang beliau mendapatkan keuntungan yang besar ketika datang musim kemarau, ketika masyarakat orang Madinah mereka susah mendapatkan air, ya, mereka susah mendapatkan air, maka orang Yahudi yang punya sumur ketika itu mereka tidak akan memberikan air kecuali orang-orang membelinya dengan harga yang mahal. Utsman bin Affan, akhirnya apa? Utsman mendengar hal tersebut sementara dia orang yang punya harta. Dia datang kepada pemilik sumur tersebut, kemudian dibelinya. Dan kemudian kata Utsman setelah dibelinya, ini sumur untuk kaum muslimin, siapa yang mau, siapa yang ingin, siapa yang butuh, ambil semaunya dan seperlunya, tanpa ada pungutan biaya. Dan sumur itu ternyata dulu hasilnya dikumpulkan, uangnya dikumpulkan, dan ternyata sekarang ada yang namanya hotel yang bernama Hotel Utsman bin Affan, dan itu hasil daripada sumur tersebut. Kaum muslimat rahimanillah wa iyyakum, lihat bagaimana keuntungannya. Dan sampai sekarang hotel itu dipakai dan keuntungannya tetap untuk disedekahkan untuk maslahat kaum muslimin. Ya, siapa yang dapat pahalanya? Siapa yang dapat pahalanya? Utsman radhiyallahu taala anhu. Udah lama, coba berapa abad? 14 abad yang lalu terus mengalir pahala sampai sekarang. Bahkan bisa jadi sampai hari kiamat. Terus dia dapat pahala terus, padahal dia sudah wafat sejak 14 abad yang lalu, tapi ternyata masih terus mendapatkan pahala. Subhanallah. Ini yang dikatakan malun rabih. Ini yang dikatakan sebagai apa? Harta yang menguntungkan, harta yang bermanfaat. Makanya kaum muslimin muslimat rahimanillah wa iyyakum, Anda jika ingin mendapatkan harta yang menguntungkan, maka jadilah orang yang selalu bisa memberikan manfaat. Terutama Anda cari amalan-amalan yang amalan itu terus akan mengalirkan pahala walaupun kita sudah wafat dan kita sudah tidak lagi hidup di dunia ini. Wallahu a'lam bishawab. Kita dengarkan adzan isya dulu. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Kaum muslimin muslimat sekalian yang dirahmati oleh Allah Rabbuna tabaraka wa ta'ala. Kita sampaikan tadi bahwa seorang muslim dalam kehidupannya hendaknya menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat. Dan tadi saya sebutkan di antara ciri-ciri atau di antara hal yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menjadi orang yang bermanfaat atau menjadi orang yang bahagia itu nantinya kita mencari amalan-amalan atau amal-amal saleh yang pahalanya terus akan mengalir, terus akan kita dapat sekalipun kita sudah meninggalkan dunia ini. Dan saya sebutkan hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya menjelaskan kepada kita tentang adanya 7 amalan yang amalan itu terus akan mengalir kepada seseorang sekalipun dia itu sudah tidak hidup lagi. Pertama, kata Nabi Muhammad SAW adalah ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat maksudnya adalah ilmu yang diajarkan dan juga yang diamalkan. Bermanfaat. Anda mendapatkan kajian seperti ini, kemudian Anda sampaikan kepada orang lain dan ternyata orang lain tadi mengamalkannya dan mengajarkannya, maka itu terus estafet multi level yang terus akan kita dapatkan pahalanya. Kemudian yang kedua adalah anak saleh yang ditinggalkan. Anak saleh yang ditinggalkan. Anda mendidik anak-anak kita di dalam pendidikan agama. Mereka tumbuh menjadi anak-anak yang saleh dan mereka beramal saleh. Maka setiap amal yang dilakukan oleh seorang anak, maka otomatis orang tuanya mendapatkan bagian pahalanya. Karena Allah katakan wa allaisa lil insani illa ma sa'a, dan bukankah manusia itu hanya akan mendapat sebatas apa yang dia lakukan dan kerjakan, dan anak merupakan bagian daripada hasil usaha orang tua. Makanya apa yang dilakukan anak dari kebaikan dia juga akan mendapatkannya insyaallah. Yang ketiga, Al-Quran yang diwakafkan. Al-Quran atau mushaf yang diwakafkan. Makanya saya sukanya sebagian jamaah kita, ya, jamaah-jamaah umrah dari Indonesia, kalau sudah sampai di tanah haram, baik di Madinah ataupun di Mekah, mereka selalu mengatakan, Ustaz, saya ingin wakaf Al-Quran. Saya ingin wakaf Al-Quran. Di mana yang terbaik? Ya, kita katakan selalu ada wakaf Al-Quran di Nabawi, di Masjidil Haram, ya. Anda bisa membeli, kemudian Anda letakkan di situ. Harapannya semoga banyak orang yang membaca, dan setiap orang yang berziarah ke sana otomatis mereka akan megang Al-Quran sedikit banyaknya. Lihat, Anda sekali berinfak, setiap kali mushaf Anda dipegang, dibuka, dibaca, orang akan memberikan kepada kita pahala. Ya, di setiap satu hurufnya 10. Di setiap satu lembarnya hitung aja berapa itu.
Satu lembar berapa huruf? Enggak kehitung nampaknya. Ya kan? Lihat, kita akan terus panen pahala. Kemudian yang keempat adalah masjid yang dibangunkan. Masjid yang dibangun. Seseorang membangun masjid. Makanya banyak hal yang memotivasi orang-orang Arab sebagian dari Jazirah Arab yang mereka suka membangun masjid di Indonesia ini. Mereka memberikan dana, mensuplai dana untuk pembangunan masjid. Cuman yang menjadi PR pengurus masjidnya harus mengisi jamaahnya juga. Jangan cuma masjidnya doang yang dibikin. Rumah yang didirikan kemudian diwakafkan untuk para pengguna jalan. Ini rumah memang digunakan untuk Ibnu Sabil yang mendapatkan kesusahan, yang mencari tempat tumpangan. Dijadikan itu rumahnya. Selama itu digunakan, orang akan mendapatkan pahalanya. Sungai yang dialirkan atau bisa sumur, sungai yang dialirkan atau air yang dialirkan artinya juga sumur, bikin sumur umum. Ya, bikin sumur untuk orang umum. Selagi sumur itu masih dimanfaatkan, airnya masih digunakan dan diambil, selama itu pula kita masih mendapatkan pahalanya. Kemudian sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sebagian orang menyatakan, sebagian riwayat menyatakan bahwa pohon yang ditanam, ya, Anda nanam pohon kurma, kebun kurma, kemudian itu untuk kaum muslimin. Selagi buahnya dimanfaatkan, mereka akan dapat. Masya Allah, ini adalah hal yang bisa kita manfaatkan untuk bisa meraih kehidupan bahagia di dunia ataupun juga bahagia di akhirat. Dan saya bertemu dengan beberapa orang yang infaknya itu besar, gemar berinfak. Saya tanya gimana kehidupan Bapak, bagaimana perasaan Bapak dan sebagainya. Dan memang orang setiap kali berinfak akan ada rasa lega. Coba kita aja misalkan kita jarang bersedekah, Allah kasih kita rizki, kemudian Anda bisa membantu anak-anak yatim, menyantuni anak-anak yatim, ada nggak perasaan senang? Ada nggak perasaan bahagia? Jelas. Ya, setelah kita itu ngasih anak-anak yatim, kita bersedekah, ada perasaan senang, ada perasaan bahagia, tenang, nyaman. Karena apa? Harta kita belanjakan dalam hal yang baik, ada perasaan bahagia. Begitulah amal ketaatan, begitulah hal yang bermanfaat, maka akan mendatangkan kebahagiaan dan akan memberikan rasa ketenangan dalam diri kita. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, silakan kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya jawab pertanyaan dari pemirsa dulu. Ada pertanyaan dari pemirsa. Afwan Ustaz, saya mau tanya, bagaimana cara menyikapi suami yang seringkali bilang terserah, izin kemanapun selalu bilang terserah, tanpa kepastian boleh atau tidak? Menyikapinya adalah dengan cara komunikasikan dengan baik-baik. Ya, Anda harus menjadi orang yang paham dan mengerti kira-kira kesalahannya di mana. Atau Anda cari tahu dan Anda teliti kira-kira kekurangan kita apa, kesalahan kita di mana. Ya, kita harus peka juga sebagai pasangan, sehingga nanti ketika kita sampaikan seperti itu. Atau Anda perlu cari tahu sedang ada masalah apa suami, atau ada hak apa yang belum dia dapatkan, kewajiban apa yang belum Anda lakukan. Jangan selalu melihat kepada pasangan, tapi lihat kepada kekurangan kita dulu. Itu yang pertama. Yang kedua, lihat lagi, komunikasikan dengan baik-baik. Tanya, karena memang inti dalam keluarga itu adalah keterbukaan. Ya, sampaikan, abang, sebenarnya ada apa? Kenapa setiap kali saya tanya, saya minta izin, jawabannya terserah. Dan terserah itu maknanya apa? Boleh atau tidak? Perlu Anda sampaikan dengan cara yang baik. Ya. Dan sebagai perempuan, sebagai seorang istri, ya, sebagai seorang istri menyikapi hal seperti itu bukan dengan bawa keperasaan. Ingat ya, perempuan sering main perasaan. Sudah perasaan nanti akhirnya apa? Menyimpulkan itu perempuan. Jangan. Ya. Anda ketika mendapatkan suami pada suatu keadaan, pada suatu sikap, jangan kepada perasaan dulu, tapi kepada agama. Kepada agama dulu, ya. Agama mengatakan apa? Perubahan suami tidak lepas daripada adanya kekurangan pada istri. Ya udah, ke situ dulu kita. Kekurangan saya apa? Introspeksi dulu. Kurang dandannya mungkin, berarti beli dandan. Kurang pelayanan mungkin layani.
kurang rapi rumahnya, rapikan. Kurang bersih rumahnya, bersihkan. Ya kan? Kurang ramah cara bicaranya, buat ramah. Kurang senyum, tebar senyuman. Kurang manis, banyakin makan gula. Ya, kurang manis ya berubah ke situ dulu, ke agama dulu. Jangan langsung kepada perasaan. Karena kalau perempuan sudah langsung kepada perasaan, ujung-ujungnya menyimpulkan, oh udah nggak peduli lagi, udah nggak dianggap lagi, udah begini udah begitu. Oh ada yang lain. Cepat banget menyimpulkan, ini perempuan. Jangan mudah dengan perasaan, tapi dengan agama. Maka nasihat kami kepada yang bertanya di sini, sikapi dengan kelemah lembutan, sikapi dengan baik, sikapi dengan sabar, ya. Komunikasi dengan baik-baik, tanyakan, ya. Sampaikan kepadanya dalam rumah tangga perlu adanya keterbukaan, ya. Seperti itu. Kemudian doakan, ya. Doakan supaya suami itu mendapatkan hidayah. Anda juga doakan supaya kita mendapatkan hidayah. Jangan suami doang yang didoakan, ya Allah berikanlah hidayah kepada suami saya, sementara yang salah kitanya, ya. Makanya doakan, kitanya didoakan, suami juga didoakan. Semoga semuanya dalam lindungan Allah, dalam bimbingan Allah, dalam petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, ya, bersabar itu pasti. Ya, yang terakhir bersabar, karena kalau nggak sabar dalam rumah tangga habis. Ya, kunci dalam rumah tangga adalah sabar, dan Allah jadikan tempat kita bergantung. Wallahu a'lam bishawab. Nah, semoga yang bertanya mendapatkan solusi, mendapatkan jalan keluar, dan juga semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kebaikan dari setiap ujian-ujian kita dan masalah-masalah yang kita hadapi. Wallahu a'lam bishawab. Enggak ada pertanyaan ya? Ada satu, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih dalam perjalanan. Meninggalnya ibunda Aminah, ya, ibunda Rasulullah Aminah sallallahu alaihi wasallam, itu masih di tengah perjalanan, bukan di pemukiman masyarakat, ya. Dan beratnya ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat wafat ibundanya seorang diri tanpa ada yang membantu. Namun umur 6 tahun. Bagaimana kemudian jasad beliau Aminah misalkan, wallahu taala alam, ya, kisah yang kita dapatkan seperti itu tentang bagaimana kemudian jasad Aminah setelah itu. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita pengetahuan, ya, tapi yang sampai kepada kita riwayatnya adalah bahwasanya meninggalnya di daerah Abwa, yang di situ beliau hanya seorang diri melihat ibundanya meregang nyawa dan tidak ada seorang pun di sisi beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, seperti itu. Ini bisa jadi ada rombongan dagang yang lewat kemudian dibantu untuk menguburkannya, atau kemungkinan-kemungkinan yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Nah, naktafi bihadza wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Mohon maaf atas segala kesalahan, dan kepada Allah kita bertobat dari segala keburukan, dan semoga sebagaimana Allah mengumpulkan kita di masjid ini, Allah kumpulkan kita bersama di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.